Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Warabi'u dan adapun yang keempat. Warabi'u dan adapun yang keempat. Itu lamsur rajuli, bersentuhannya laki-laki, al-mar'ata pada perempuan, al-ajnabiyata yang lain, al-ajnabiyata yang lain. Ghairul mahrami, selain mahram. Ghairul mahrami, selain mahram. Walau mayitatan, sekalipun bangkai. Walau mayitatan, sekalipun bangkai. Maksudnya udah meninggal. Wal muradu dan adapun yang dikehendaki. Birojuli dengan lafad rojul wal mar'ati dan mar'ah. Itu zakarun laki-laki wa unsa dan wanita. Balago yang mencapai. Siapa zakar dan unsa. Haddas sahwati, akan batasan sahwat. Urufan secara uruf. Urufan secara uruf. Wal muradu dan adapun yang dikehendaki bil mahromi dengan lafad mahrom. Itu man seseorang. Haruma yang haram apa nikahuha menikahi man. Haruma yang haram apa nikahuha menikahi man. Li'ajlin nasabi, karena adanya keturunan. Au rodoin atau tunggal susu. Au musoharotin atau hubungan mertua. Au musoharotin atau hubungan mertua. Wa qauluhu dan adapun perkataan musannif. Min ghairi hailin, dari dengan tanpa penghalang. Min ghairi hailin, dengan tanpa penghalang. Itu yukhriju, mengeluarkan apa qaul. Itu yukhriju, mengeluarkan apa qaul. Ma, pada perkara. Laukana, jika ada. Hunaka, padanya. Apa hailun, penghalang.
Fala nakdo maka tidak batal. Fala nakdo maka tidak batal. Hina izin ketika tanpa ada penghalang. Hina izin ketika tanpa ada ketika fala yanqudu maka tidak batal hina izin ketika ada penghalang gitu. Punakah itu? Hina izin ketika ada penghalang. Wal khamisu dan adapun yang kelima. Wahwa dan adapun khamis itu akhiru nawakidi. Akhir perkara yang dapat membatalkan. Akhir perkara yang dapat membatalkan. Itu masuk farjil adamiyyi, memegang farji manusia, memegang farji manusia bibatinil kafi dengan telapak tangan. Bibatinil kafi dengan telapak tangan. Min nafsihi dari dirinya man. Min nafsihi dari dirinya man. Wa ghairihi dan selain man. Zakaron baik laki-laki au unsa atau perempuan. Sogiron baik anak kecil au kabiron atau orang dewasa. Au kabiron atau orang dewasa. Hayyan baik itu hidup au mayitan atau mayit. Au mayitan atau mayit. Walafdul adamiyyi dan adapun lapad adamiyyi itu sakitun tidak ada. Itu sakitun tidak ada fi ba'di nusakhil matni dalam sebagian redaksi matan. Fi ba'di nusakhil matni dalam sebagian redaksi matan. Wa kadza dan begitu juga qauluhu perkataan musannif. Wa kadza dan begitu juga qauluhu perkataan musannif. Wa masu halqati duburihi dan memegang bundaran anusnya man. Bundaran anusnya man. Bundaran anusnya man. Ayil adamiyyi yakni manusia. Yunkidu membatalkan. Yunkidu membatalkan apa masuk. Yunkidu membatalkan apa masuk. Alal qaulil jadid menurut qaul jadid. Walal qadimi dan menurut qaul qadim.
Layan kudu tidak membatalkan apa masuk halqoti memegang bundaran anus. Wal muradu dan adapun yang dimaksud biha dengan halqoti duburihi, biha dengan halqoti duburihi itu multaqail manfad, tempat bertemunya jalan nerus, tempat bertemunya jalan nerus. Wabi batinil kapi dan dengan telapak tangan, yang dimaksud dengan telapak tangan itu arohatu telapak tangan ma'a butunil asobi'i beserta bagian dalam jari, beserta bagian dalam jari. Wa kharaja dan terkecuali bibatinil kafi dengan lapad batinil kaf. Bibatinil kafi dengan lapad batinil kaf. Apa zahiruhu luarnya kaf. Apa zahiruhu luarnya kaf. Wahirfuhu dan pinggirnya kaf. Waru'usul asobi'i dan ujungnya jari. Waru'usul asobi'i dan ujungnya jari. Wama dan anggota bainaha di antara asobi. Bainaha di antara asobi. Falayan kudu maka tidak batal apa wudu. Falayan kudu maka tidak batal apa wudu. Bidzalika dengan hal tersebut. Bidzalika dengan hal tersebut. Ay ba'da tahammulil yasir, yakni setelah sedikit menempelkan. Yakni setelah sedikit menempelkan. Ayo baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Baca. Kang, baca. Baca. Ayo baca. Baca.
Ayo baca. Full. Baca, ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Warabi'u lamsur rajuli al mar'ata al ajnabiyata ghairul mahrumi. Pembatalan wudu yang keempat adalah bersentuhannya laki-laki dengan perempuan lain yang bukan mahram. Walau mayitatan, sekalipun si perempuannya itu sudah meninggal dalam keadaan mati, mayit. Kamu udah wudu, kemudian ada wanita meninggal, kamu sentuh kulitnya, maka wudu kamu menjadi batal. Wal muradu, yang dimaksud birrajul wal mar'ah dengan laki-laki dan perempuan adalah zakarun wa unsa, laki-laki dan perempuan balagho haddas sahwati urufan, yang sudah mencapai batasan syahwat secara uruf, secara biasa. Jadi yang sudah diinginkan, laki-laki sudah menginginkan perempuan tersebut, atau perempuannya sudah disenangi oleh laki-laki, jadi tidak perlu menginjak balik. Contoh semisal perempuan SD yang sudah mencapai had syahwat, ya, sudah rasa kita sebagai laki-laki normal ingin atau ada rasa suka semisal, ya, pada anak SD, biasanya usia sekitar 9 atau 10 tahun. Berarti sekitar kelas 4 SD. Kamu bersentuhan dengan kulit wanita usia kelas 4 SD padahal dia belum balik, maka wudu kamu tetap dihukumi batal. Ya. Kenapa? Karena perempuan usia 10 tahun secara uruf itu sudah mencapai pada had syahwat, mencapai pada batasan sudah dipingini.
Gitu ya, sekalipun belum balik, semisal umur 10 tahun dia belum mengalami haid. Sama laki-laki pun seperti itu. Perempuan sudah balik, kemudian dia bersentuhan kulit dengan bocah laki-laki umur 10 tahun, wudunya menjadi batal. Sekalipun si bocahnya 10 tahun itu belum balik. Itu. Jadi jangan punya anggapan bahwa bersentuhan laki-laki dengan perempuan itu dapat membatalkan wudhu itu harus sudah mencapai balik. Enggak. Batasannya itu sudah mencapai had syahwat. Ya. Had syahwat itu jadi keinginan kita sebagai laki-laki normal suka pada perempuan tersebut. Kalau kelas 1 SD, ya, masih bocil tuh. Kira-kira secara normal laki-laki suka nggak kita? Hah? Suka? Bener? Masa suka? secara umum ya, secara umum. Enggak, beneran kelas 1 laki-laki, kelas 1 mah. Kelas 1, 2 kan beda kalau semisal udah SMP, udah SMA, atau kelas SMA. Saya suka tuh sama si A. Saya suka nih sama si B semisal. Biasanya kan itu usia SMP, usia SMA. Kalau semisal masih kelas 1 SD kan enggak. Oh, berarti kalau bocah umur 1 SD itu belum mencapai had syahwat. Ya. Ketika belum mencapai had syahwat, kamu sentuh kulitnya, maka wudhu kamu tidak batal. Itu. Atau contoh kalau laki-laki semisal seperti halnya Sapik berapa tahun? Kelas 3 SD ya? Kelas 2 SD usia 8 tahun. Nah, ketika semisal dia disentuh kulitnya oleh santriat, perempuan yang sudah dewasa, sudah balik, itu belum membatalkan wudhu, tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena Sapik usia 8 tahun belum mencapai had syahwat. Tuh. Ya. Kemudian wal muradu bil mahram, yang dimaksud dengan mahram itu adalah man haruma nikahuha, orang yang haram dinikahi li ajlin nasabi, dengan ada nasab, aurodoin atau tunggal susu, au musaharotin atau sifat menetua. Seseorang bisa dikatakan mahram. Mahram itu orang yang haram dinikahi. Bisa secara nasab, berarti siapa? 1, ibu kamu yang melahirkan. 2, kakak kamu. Kalau semisal kakak kamu, kemudian adik kamu, kemudian adik perempuan ibumu, kakak perempuan ibumu, berarti nisbatnya apa? Bibi, wa, atau adik perempuan ayahmu, kakak perempuan ayahmu. Berarti kita nyebutnya apa? Sama ya, bibi sama uwa. Nah, itu mahram. Ketika mahram, maka haram dinikahi. Ketika haram dinikahi, kamu bersentuhan, wudunya enggak batal. Enggak batal. Iya, jeung uwa. Uwa, bibi, enggak batal. Sama, mempertua juga. Ya. Itu. Uwa, berarti ada 4 tuh. 1, ibu. Yang kedua, saudara, berarti bisa kakak dan adik. Kemudian yang ketiga, anak. Kamu punya anak perempuan. Ketika bersentuhan nggak batal. Kemudian yang keempat, saudaranya ibu dan saudaranya bapak. Berarti kita namanya apa? Nyebutnya apa berarti? Bibi dan uwa. Ya. Sebentar ini dulu nasab dulu satu-satu. Ya. Secara nasab. Kemudian yang dimaksud dengan bibi, ya, dan uwa itu adalah contoh. Bibi itu adik perempuannya ibu. Namanya bibi.
bukan wanita yang menikah dengan adik laki-lakinya ibu. Ibu kamu punya adik laki-laki, berarti kamu nyebutnya apa? Mamang. Nah, mamang kamu nikah dengan wanita, berarti kamu nyebutnya apa? Bibi. Ya. Ya. Nah, maka pada wanita tersebut itu tidak mahram. Ketika kamu bersentuhan, maka wudhunya jadi batal. Tapi kalau ada dari bapak, cewek, nah, adik dari bapak, cewek, berarti namanya bibi. Nah, itu enggak batal. Ya. Ya. Nah, sekarang juga berarti gini. Bapak kamu punya adik laki-laki, nyebutnya paman. Berarti paman kamu kemudian nikah dengan seorang wanita, kamu nyebutnya bibi. Nah, wanita itu bukan mahram. Ketika bukan mahram, kamu bersentuhan, maka wudhunya menjadi batal. Itu ya, harus dipahami. Itu berarti mahram ditinjau dari segi nasab. Kemudian yang kedua, mahram ditinjau dari rodo. Rodo itu tunggal susu. Kan kalau zaman dulu ada yang namanya mensusui. Ya. Contoh semisal, ibu kamu pernah menyusui wanita. Contoh namanya Hindun. Berarti kamu dengan Hindun namanya saudara rodo. Saudara satu susu. Gak boleh kamu nikahi. Haram kamu nikahi. Tapi kalau semisal bersentuhan tidak batal wudhu. Tidak batal wudhunya. Namanya mahram rodo. Ya, saudara tunggal susu. Yang ketiga, au musoharotin. Atau mahramnya itu dengan sebab mertua. Mertua itu siapa? Mertua itu adalah ibu dari seorang wanita yang kamu nikahi. Kamu nikah dengan wanita, maka ibunya namanya mertua. Sama mertua bersentuhan tangan itu tidak membatalkan wudhu. Ya. Makanya itu kalau dengan mertua itu tidak ada yang namanya mantan mertua, gak ada. Selamanya udah mertua. Sekalipun kamu sudah bercerai dengan istrimu, tetap ibunya nisbatnya mertua. Ya, selamanya. Jadi tidak ada bahasa mantan mertua, gak ada. Kan orangnya, kan misalnya, bukan mertua, kan bukan anak, cerai, tapi itu termasuk mertua. Tetap masih termasuk mertua. Sekalipun kamu udah bercerai, haram kamu nikahi, gak boleh. Ya. Nah, berarti itu yang dimaksud dengan mahram. Ghairul mahromi, yang bukan mahram. Ini bahasa yang memang biasanya sering disalahartikan. Kalau kita kan gini, awas itu kamu jangan dekat-dekat, bukan muhrim. Bukan muhrim. Nah, emang muhrim apa? Muhrim itu orang yang sedang ihram, namanya muhrim. Kalau mahram, orang yang haram dinikahi. Berarti harusnya bukan mahram. Nah, bukan muhrim juga. Muhrim kan orang yang ihram. Kamu sedang ihram enggak? Enggak. Muhrim. Kalau mahram orang yang haram dinikahi. Makanya itu bahasa yang salah. Nah, yang boleh dinikahi berarti, nah ini ghairul mahram. Selain mahram. Selain mahram itu boleh dinikahi. Kalau nyentuh putra gimana? Batal tuh. Terus. Nah, barasan Tuhan antara laki-laki dengan perempuan yang dua-duanya sudah mencapai had syahwat dapat membatalkan wudhu dengan syarat min ghairi hailin, tanpa ada penghalang. Ini memang langsung kulit dengan kulit. Nah, kulit dengan kulit. Bersentuhannya ke bersentuhan nih. Kulit dengan kulit. Ya, kalau semisal ada penghalang, contoh ini ada penghalang. Nah,
bersentuhan. Nah, ini enggak batal. Ya, enggak batal karena ada penghalang. Tuh. Jadi yang bersentuhannya itu adalah kulit dengan kulit. Maka nanti mengecualikan kalau kuku dengan kuku enggak dapat membatalkan. Kuku kamu dengan kuku perempuan. Nah, ini kayak gini. Atau rambut dengan rambut, atau kulit dengan kuku, kulit dengan rambut. Ya, itu tidak membatalkan wudhu. Atau gigi dengan gigi, bersentuhan gigi dengan gigi. Misal giginya pada panjang dua-duanya, bersentuhan, itu gak batal wudhunya. Karena yang dapat membatalkan wudhu itu bersentuhannya laki-laki dan perempuan yang sudah mencapai had syahwat, bersentuhannya itu berupa kulit. Nah, sama sama istri. Batal. Istri mahram bukan? Bukan. Boleh gimana? Boleh gimana? Istri itu bukan mahram. Berarti ketika bukan mahram boleh dinikahi. Kalau boleh dinikahi, berarti ketika kita bersentuhan, wudunya batal. Itu. Bin goiri hailin. Nah, bahasa bin goiri hailin yukhriju itu mengeluarkan ma laukana hunaka hailun. Bagaimana kalau semisal ada penghalang? Falanak dohina idin, maka tidak dapat membatalkan. Tuh, kalau ada penghalang mah gak apa-apa. Ya, tidak dapat membatalkan. Itu pembatalan wudhu yang keempat. Wal khamisu, kemudian pembatalan wudhu yang kelima, wahwa akhirun nawakid, akhir perkara yang dapat membatalkan wudhu adalah masu parjil adamiyyi, memegang parji manusia, memegang alat kelamin manusia, bibatinil kafi, dengan bagian dalamnya telapak tangan, min nafsihi, baik itu dari dirinya, memegang punya sendiri, wa ghairihi, atau memang milik orang lain. Itu dapat membatalkan. Zakaron, baik itu laki-laki, au unsa, atau perempuan, sogiron, baik anak kecil, au kabiron, atau anak yang sudah dewasa, hayan, baik masih hidup, wa mayitan, ataupun sudah menjadi mayit, itu sama dapat membatalkan wudhu. Makanya bahasanya masu. Masu itu berarti memegang. Kalau memegang harus dengan ini, batinil kaf. Kalau tadi kan lamsu. Kalau lamsu mah bebas, yang penting bersentuhan kulit dengan kulit. Kalau masu berarti memegang harus dengan ini nih, telapak tangan. Yang dipegangnya bisa jadi satu alat kelamin kamu sendiri, atau alat kelamin orang lain, atau alat kelamin masih kecil, atau alat kelamin orang yang sudah meninggal. Ada mayit nih, dan kamu pegang alat kelaminnya, maka wudhu kamu jadi batal. Oh, gitu ya. Kemudian walabdul adami sakitun bibadinusahil matni, lapad adami, atau manusia itu tidak ada dalam sebagian redaksi matan, wakada kauluhu, dan begitu pun perkataan musonib, yaitu wamasu halqoti duburihi, memegang bundaran anusnya manusia, ayil adamiyi, ya,
itu yang kudu dapat membatalkan wudu. Alal qaulil jadid, menurut qaul jadid. Wa alal qadimi, tetapi kalau menurut qaul qadim, layan kudu itu tidak dapat membatalkan masu halqati, memegang halqoh, ya bundaran anus itu enggak. Wal muradu biha, yang dimaksud dengan halqati duburihi adalah multaqayil manfad, tempat bertemunya dua jalan nerus. Jadi gini, yang dapat membatalkan wudhu itu satu, memegang farji, berarti kubul manusia. Yang kedua, dubur. Yang dimaksud dubur itu bukan berarti pinggulnya, ya, lain bujur lain. Tapi yang dipegang itu apa, pas anusnya, ya, pas anusnya. Digini tak? Ini liang tai mana tak? Liang tai. Nah, jadi kenapa dinamakan multaqai manfad? Karena tempat bertemunya dua jalan lurus. Nah ini. Nah kan ini terbuka. Kalau semisal udah BAB, tek, BAB-nya udah beres, langsung nutup. Nah, ini nah, pegang yang ininya, multaqai manfad. Jadi kalau semisal contoh seseorang anusnya itu besar. Gini. Kemudian, nah ini apa, jari kamu megangnya itu di sini, nah, nggak terkena sama pinggirnya, nggak kena, tapi di sininya, nah ini nggak batal karena tidak menyentuh multaqai manfad, ya. Jadi ini yang dinamakan multaqai manfad ini, ta, multaqai manfad atau halqati duburihi, ya. Jadi kalau kamu hanya sebatas apa, menyentuh semisal anggota ininya, di sininya, bujurna berartinya, kita tidak dapat membatalkan wudhu. Gitu ya. Wah, itu tak. Multaqai manfad. Menyentuhnya itu dengan apa? Bibatinil kapi, dengan anggota dalam telapak tangan. Wabi batinil kapi, kemudian yang dimaksud dengan batinil kap, yang dimaksud dengan batinil kapi itu adalah arohatu, telapak tangan, ma'abutunil asobi, beserta daerah dalamnya jari-jari. Ini berarti tah, yang dimaksud telapak tangan itu ini tah, ini, nah ini rohah itu ini telapak tangan. Kemudian batinil asobe ini tah. Ini batinil asobe. Nah, jari-jari bagian dalamnya. Nah, ini yang membatalkannya itu. Kamu memegang dengan anggota ini, menyentuhnya. Oleh karena demikian, wa kharaja bi batinil kafi, terkecuali dengan bahasa batinil kaf, zahiruhu, anggota luarnya, wahirufuhu, dan juga pinggirnya, waruusul asobi, dan juga apa, pucuknya asobe, bagian atas, wama bainaha, dan juga anggota diantaranya. Fala naqdo bidzalik, maka itu tidak dapat membatalkan ba'da tahammulil yasir, setelah sedikit menempelkan, ya. Jadi terkecuali ini nih. Nah, ini zahirul, nah ini zahirul telapak tangan, ini zahirul asobe, ya. Kemudian ini nih, atasnya ini ruusul asobe, wama bainahuma. Nah, ini pinggir-pinggirnya. Di antara jari-jari. Ba'da tahammulil yasir, setelah kamu menempelkan. Nah, gini. Nah, gini. Ini namanya tahammulil yasir, lihat. Nah, berarti anggota yang apa, yang berada di luar ini tidak dapat membatalkan wudhu. Nah, ini tuh. Luar, asobe. Kemudian ini tah. Nah, ini. Bainaha, ini. Bainaha. Anggota ini. Itu tidak membatalkan wudhu. Kamu menyentuh
Dakar kamu dengan bagian ini. Hah? Dakar kamu nih. Gatal semisal. Ini gini. Nah, ini gak batal, enggak. Gak batal. Ini atau dengan ini atas atau dengan ini, nah, gak batal. Ya, yang batal itu cuman batinil kap ini tah. Ini dengan ini. Kamu menyentuh dengan tak atau gini, ya udah itu dihukumi batal. Ya. Jadi itu pembatalan wudhu yang kelima menyentuh. Jadi bahasanya kalau tadi kan bersentuhan lamsun, kalau menyentuh berarti ada kekhususan yaitu dengan tangan, dengan batinil kap. Itu. Ya. Itu adalah pembatalan wudhu. Jadi ulangi, pembatalan wudhu itu jumlahnya ada 1. Kan udah lupa. Ada sesuatu yang keluar dari kubur. 2. Tidur dengan selain menetapkan bokongnya. 3. Hilang akal dengan sebab mabuk, tidur, atau sakit, atau gila. Terus yang keempat, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang sudah mencapai batasan syahwat. Yang kelima, memegang alat kelamin atau kemaluan manusia dengan telapak tangannya. Itu kalau misalnya kamu melakukan salah satu dari perkara tersebut, wudhunya menjadi batal. Ketika wudhu menjadi batal, otomatis kamu mempunyai hadas yang dinamakan dengan hadas kecil. Gitu ya. Artikul wallahu a'lam bishawab. Robin fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih